Sebelum masuk ke istana, ibuku menumbuk kuku dari 99 bayi hingga menjadi bubuk. Lalu mencampurkannya ke dalam ramuan obat khusus untuk ku minum. Minumlah ini, ramuan ini akan menjaga parasmu agar tidak menua. Setiap langkahmu akan memancarkan keanggunan. Kelak, kau pasti akan menjadi permaisuri. Aku tersiksa oleh bau aneh itu hingga hampir gila. Tapi aku hanya bisa menguatkan diri dan bertahan. Siapa sangka, menjelang pemilihan selir, aku justru didiagnosis setelah hamil selama 2 bulan. Demi melindungiku, keluargaku sepakat untuk menyembunyikan kabar ini. Saat perjamuan istana akan berakhir, sesuai aturan, semua orang harus bersulang untuk Ibu Suri Agung. Aku baru saja mengangkat cawanku. Adikku, Sen Jingwan, yang duduk di sebelahku, tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan bunyi, plak, dia menepis cawanku. Kakak, kau kan sedang mengandung. Bagaimana bisa kau minum arak? Begitu ucapan itu terlontar, aula besar yang tadinya ramai seketika menjadi hening. Semua orang serempak menatap ke arahku. Sen Jingwan segera memasang wajah tak berdosa. Dia menepuk mulutnya sendiri dengan pelan. Aduh, bodohnya aku. Aku kelepasan bicara lagi. Aku menatap dingin genangan air di lantai. Isi cawanku jelas-jelas hanya air putih. Sen Jingwan tadi juga meminum air dari teko yang sama. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa itu bukanlah arak. Dia mendekat, merendahkan suaranya, dan berpura-pura meminta maaf. Kakak, kau tidak akan marah padaku, kan? Saat itu, Ibu Suri Agung yang duduk di kursi utama pun angkat bicara. Apa yang baru saja dikatakan? Siapa yang hamil? Meskipun Ibu Suri Agung sudah berusia lebih dari 60 tahun, dan rambutnya telah memutih, namun, sepasang matanya setajam mata anak muda. Begitu Sen Jingwan mendengarnya, dia segera berlari ke tengah aula, berlutut, dan melapor. Ibu Suri Agung, yang hamba maksud tadi adalah kakakku. Sen Jing, dia hamil. Jaraknya cukup jauh. Sebenarnya dia bisa saja bilang kalau dia salah bicara. Atau salah lihat. Tapi dia sengaja tak mau berhenti. Malah menatapku dengan wajah polosnya. Kakak, jangan salahkan aku ya. Karena Nenek Suri sudah bertanya tentang dosa besar menipu kaisar ini. Aku sungguh tidak berani menyembunyikannya. Sen Jingshu, kau sebagai calon selir yang akan dipilih. Apa kau benar-benar hamil? Hamil sebelum seleksi. Itu adalah kejahatan besar menipu kaisar yang hukumannya panjung. Aku segera maju dan berlutut. Ampun, Nenek Suri. Hamba tidak hamil. Adik tiri hamba hanya mabuk dan bicara sembarangan. Mohon Anda jangan menganggapnya serius. Kakak, sudah sampai begini. Kenapa kau masih berbohong di depan nenek leluhur? Sen Jingwan langsung meninggikan suaranya. Aku menatap tajam ke arah Sen Jingwan. Dia adalah adik tiriku, satu ayah tapi beda ibu. 2 bulan lalu, aku pergi ke kuil untuk berdoa. Saat pulang, pakaianku sudah compang camping. Selendang sutra di pergelangan tanganku juga hilang. Ayah dan ibu murka. Mereka mendesakku, bertanya siapa pelakunya. Aku teringat pesan pria itu. Jadi, aku bersikeras mengatakan tidak melihatnya dengan jelas. Waktu itu, daftar nama untuk seleksi sudah diserahkan. Sudah tidak bisa ditarik kembali. Yang lebih fatalnya lagi, tepat 3 hari sebelum perjamuan istana, tabib mendiagnosis denyut nadi kehamilanku. Ayahku langsung panik sampai sariawan. Ingin menggugurkannya, tapi tabib istana bilang tubuhku terlalu lemah. Kalau tidak hati-hati, bisa merenggut 2 nyawa sekaligus. Bahkan jika dipaksakan untuk digugurkan, tubuhku yang lemah akan ketahuan begitu masuk istana. Ayah dan ibu sudah kehabisan akal. Mereka hanya bisa membiarkanku ikut seleksi dengan nekat. Asalkan saat seleksi aku sengaja bersikap sedikit bodoh, sedikit jelek, agar tidak dilirik oleh kaisar. Setelah gagal terpilih, aku bisa beralasan sakit. Lalu pergi ke pedesaan untuk mengurus bayi ini. Setelah menyusun rencana itu, ayah berpesan ribuan kali padaku untuk waspada pada Sen Jingwan yang juga ikut dalam seleksi. Kita, keluarga Sen, nasibnya saling terikat. Mengenai masalah kakakmu ini, kau harus benar-benar tutup mulut rapat-rapat. Kalau tidak,
seluruh keluarga Sen akan ikut binasa. Sen Jinwan saat itu sudah berjanji dengan baik. Siapa sangka, hari ini di perjamuan istana, dia malah sengaja ingin menjerumuskan seluruh keluarga ini ke dalam jurang api. Dia sama sekali tak acuh pada tatapan peringatanku. Dan terus mengadu. Ibu Suri Agung, hamba tidak berani membohongi Yang Mulia. Kakak hamba, dia memang sedang hamil. 2 bulan lalu, kakak hamba pergi ke kuil Anhua untuk bersembahyang. Saat pulang, hamba melihat pakaian bawahnya berantakan. Di lengan, kaki, dan lehernya juga ada bekas-bekas yang mencurigakan. Sudah pasti dia telah dinodai oleh pria lain. Tapi kakak bersikeras kalau dia tidak ingat apa yang terjadi hari itu. Apalagi mengingat siapa pria brengsek yang menodainya. Kakak begitu melindungi kekasih gelap itu. Pasti pria itu adalah kekasih yang juga mencintainya, kan? Hamba sungguh merasa takut. Bagaimana jika nanti dia terpilih oleh kaisar? Bukankah itu berarti dia akan masuk ke istana sambil mengandung anak haram dari kekasih gelapnya? Begitu tuduhan kejahatan menipu kaisar terlontar, raut wajah Ibu Suri Agung langsung berubah drastis. Para nona muda lain yang hadir serentak menatapku lekat-lekat. Mereka berbisik-bisik, mengatakan aku sungguh nekat luar biasa. Apa dia mau menimpakan anak di dalam kandungannya pada kaisar? Aku membela diri dengan suara lantang, lapor, Ibu Suri Agung. Hamba adalah calon selir kaisar. Hamba masih suci. Tidak ada kekasih gelap. Apalagi yang namanya anak haram. Kakak masih saja berbohong. Jika kau memang masih suci, tunjukkan tanda kesucianmu itu. Biar Ibu Suri Agung melihatnya. Sembari berkata begitu, Sen Jinwan menyingsingkan lengan kanan bajunya sendiri, memperlihatkan tanda kesuciannya yang berwarna merah cerah. Tanda kesucian ditorehkan di pergelangan tangan seorang gadis sejak ia lahir. Sebagai bukti keperawanan. Begitu kesuciannya hilang, tanda itu akan lenyap, dan mustahil untuk ditorehkan kembali. Sen Jingwan adalah saudara kandungku. Dia tega menuduhku seperti ini. Ibu Suri Agung langsung memberi perintah dengan tegas. Memintaku untuk membuktikan kesucianku. Aku menggenggam erat pergelangan tangan kananku. Aku mundur 2 langkah. Jalanku dihadang oleh 2 dayang senior yang kekar. Mereka mencengkeram lenganku. Di bawah paksaan para dayang, lengan bajuku disingkapkan. Dan terlihat di pergelangan tanganku sebuah tanda kesucian yang merah menyala. Pada malam saat tanda kesucianku hilang, ibu langsung menggambarnya kembali dengan sinabar merah. Menyamarkannya sebagai tahi lalat untuk menipu semua orang, agar lolos dari pemeriksaan sebelum seleksi. Melihat itu, Ibu Suri Agung hampir saja menghilangkan kecurigaannya. Tapi Sen Jingwan tiba-tiba berteriak, Ibu Suri Agung, jangan tertipu olehnya. Tanda kesucian itu palsu, dibuatkan oleh keluarga Sen untuknya. Kalau tidak percaya, coba basuh dengan air sabun. Sen Jingwan membasahi sapu tangannya dengan air dan hendak menghapus tanda sinabar di tanganku. Aku berbisik padanya, Sen Jingwan, kau sudah gila. Apa kau mau keluarga Sen mati bersamamu? Sen Jingwan tertawa mengejek. Mengejek dengan suara yang hanya bisa kudengar. Apa itu, sukses bersama? Atau, hancur bersama? Selama aku bisa menyingkirkanmu, HMPH, aku pasti akan terpilih menjadi selir. Saat itulah aku baru menyadari. Di leher Sen Jingwan tergantung sebuah kalung mutiara timur. Dari kilaunya saja, sudah jelas itu adalah anugerah dari istana. Sen Jingwan mengikuti arah pandanganku, lalu menyentuh mutiara di lehernya. Tahu kenapa aku tidak takut terseret olehmu? Karena kaisar sudah lama menyukaiku. Selama 2 bulan ini, dia diam-diam selalu mengirimiku surat dan perhiasan. Bahkan memberiku obat-obatan untuk menyehatkan tubuh. Aku mengerti maksud Yang Mulia. Dia ingin aku merawat diri agar terlihat segar. Dan datang ke istana menemuinya dengan penampilan yang cantik. Aku merasa aneh. Hari itu di kuil Anhua, aku berdoa sendirian. Namun, aku bertemu dengan seorang pria yang kehilangan kendali karena pengaruh obat. Pria itu buas seperti serigala. Dia mendorongku ke belakang patung dewa di kuil Anhua. Aku berjuang mati-matian untuk melawan.
Saat aku mencabut tusuk konde untuk membunuhnya, aku melihat motif naga kekaisaran di kerah bajunya. Tepat saat aku terpaku, rasa sakit yang hebat membuatku menangis. Aku hanya bisa melihat tanda Sougongsa di pergelangan tanganku memudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Entah berapa kali kami terbuai dalam gairah. Saat aku membuka mata kembali, pria yang baru saja menodaiku itu sedang membersihkan tubuhku dengan wajah penuh penyesalan. Melihatku terbangun, dia berkata dengan rasa bersalah, "Aku akan bertanggung jawab. Anda adalah kaisar. Keluargaku hanyalah keluarga pejabat sipil tingkat 4. Aku tidak akan pernah bisa melihat wajah putra langit secara langsung. Tapi, Kaisar Xiao Yu ini berbeda. 2 tahun lalu, Pangeran Rong, Xiao Ce, memenjarakan kaisar dan permaisuri. Dia juga membantai para pangeran dan putri dalam usahanya merebut tahta yang sah. Pangeran Cheng, Xiao Yu, yang telah bertahun-tahun menjaga perbatasan utara, memimpin kavaleri lapis bajanya kembali ke ibu kota. Dengan kekuatan tak terbendung, dia menebas kepala Pangeran Rong, lalu memulihkan ketertiban di aula utama istana. Tapi sisa-sisa pengikut Pangeran Rong sulit dikenali karena telah berbaur dengan rakyat jelata untuk menggentarkan para pemberontak yang bersembunyi. Pada hari dia memimpin pasukannya memasuki istana, Xiao Yu memerintahkan semua pejabatnya untuk membawa serta keluarga mereka dan berlutut di kedua sisi jalan untuk menyambutnya. Ini sebagai tanda kesetiaan kepada dirinya, sang penguasa baru. Siapapun yang tidak hadir pada hari itu akan dianggap sebagai pemberontak dan dibunuh tanpa ampun. Pada hari itulah, aku berkesempatan melihat wajah asli Xiao Yu, mengenakan baju zirah perak sambil memegang tombak, penuh semangat dan wibawa. Selama 2 tahun Xiao Yu bertahta, ada yang memujinya sebagai penguasa bijaksana yang menyelamatkan negara. Ada pula yang mengkritik tindakannya yang ekstrim, kejam dan berdarah dingin. Namun semua itu sama sekali tidak cocok dengan pria yang tampak kebingungan di hadapanku ini. Tapi dia memang benar Kaisar Xiao Yu. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar. Aku gemetar ketakutan. Xiao Yu langsung menggendongku, membawaku ke gunung di belakang kuil. Dia memasukkanku ke dalam sebuah tandu yang sederhana. Hari ini, aku telah bersikap lancang padamu. Aku akan secara pribadi meminta maaf. Hamba tahu yang mulia juga telah dijebak. Hamba juga bukan gadis naif yang tak tahu apa-apa. Penampilan Xiao Yu yang tak terkendali seperti orang sakit di awal tadi sudah pasti karena diberi obat. Aku akan memberimu sebuah penjelasan. Tapi sebelum itu, kau sama sekali tidak boleh mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Hamba mengerti. Melihatku begitu pengertian, Xiao Yu bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Shen Jingshu," aku menyebutkan namaku. Tapi bibir dan lidahku bengkak karena baru saja digigit oleh Xiao Yu, membuatku sedikit cadel, sehingga pengucapan namaku menjadi tidak jelas. "Shen Jinwan, malam ini aku akan mengirim orang untuk menghubungimu." Aku ingin mengoreksinya, tapi seluruh badanku terasa remuk dan lelah. Aku pingsan bahkan sebelum sempat bicara. Saat aku membuka mata lagi, aku sudah diantar kembali ke kediaman Shen dengan sebuah tandu. Sejak saat itu, aku terus menunggu. Tapi selama 2 bulan ini, aku tidak menerima kabar apapun dari Xiao Yu, si kaisar brengsek itu. Aku hidup dalam ketakutan dan kecemasan, menahan siksaan mual karena mengandung. Sementara itu, pada diri Shen Jinwan, selalu ada banyak barang-barang baru yang menarik. Kadang-kadang aku tak sengaja melihatnya memegang surat dengan wajah tersipu malu. Aku juga melihatnya meminum obat setiap hari. Seolah-olah itu adalah harta karun, tapi obatnya terlalu manjur. Sampai-sampai dia mimisan. Ternyata, hari itu Xiao Yu salah mendengar namaku. Namaku Shen Jingsu, tetapi dia salah mendengarnya sebagai Shen Jingwan. Shen Jingwan yakin kalau dirinya telah memenangkan hati kaisar. Itulah sebabnya hari ini dia ingin menjatuhkanku di depan semua orang. Selama bisa dibuktikan bahwa tanda sucimu itu palsu, maka ibu tiri dari klan Chen yang memalsukan tanda itu untukmu juga akan ikut terseret. Kalian berdua, ibu dan anak, akan musnah. Dengan begitu,
Keluarga Sen akan menjadi milikku dan ibuku sepenuhnya. Sen Jingwan mencengkeram lenganku. Dengan sapu tangannya, dia menggosok kuat-kuat pergelangan tanganku. Seketika, tanda merah palsu itu pun terhapus seluruhnya. Semua yang hadir terperangah. Ibu Suri Agung menggebrak meja dengan murka, lancaang. Sen Jingsu, kau berani-beraninya mengikuti seleksi istana dengan tubuh yang tak lagi suci. Pengawal, seret Sen Jingsu keluar dan hukum pukul sampai mati. Dua pengawal istana mengepungku. Aku mundur 2 langkah. Secara refleks melindungi perutku. Tepat saat aku pasrah dan hendak nekat. Tiba-tiba dari belakang terdengar pengumuman, Kaisar tiba. Mendengar itu, semua orang sontak berbalik dan berlutut menyambut Kaisar. Kakanda Kaisar bahkan belum punya selir. Tapi istana belakang sudah seheboh drama ini. Yang berbicara adalah Pangeran Ming, Xiao Yan. Xiao Yu mengenakan jubah naga hitam. Mengenakan mahkota yang tinggi. Aura agungnya bukan berasal dari pakaiannya, melainkan dari wibawa Kaisar yang terpancar di antara alisnya. Seharusnya, saat menghadap Kaisar, aku harus menunduk untuk menunjukkan rasa hormat. Tetapi, setelah pria ini merenggut kehormatanku, ini adalah kali kedua aku melihatnya. Aku tak bisa menahan diri untuk mengangkat kepala dan menatapnya. Dia berjalan dengan langkah mantap ke arahku. Aroma gaharu khas bangsawan yang kukenali menyeretku kembali pada kenangan liar di kuil Anhua hari itu. Dia mengulurkan tangannya yang besar dengan cincin giok di ibu jarinya ke arahku. Tangan ini pernah mendekapku dengan begitu lembut. Kukira dia datang untuk menyelamatkanku. Baru saja aku akan menyambut tangannya. Xiao Yu ternyata sudah menggenggam tangan orang lain. Dia mengulurkan tangannya yang besar dengan cincin giok di ibu jarinya ke arahku. Baru saja aku akan menyambut tangannya. Tetapi Xiao Yu sudah menggenggam tangan orang lain. Tangan Sen Jingwan, yang berlutut di sebelahku, dibantu berdiri langsung oleh Kaisar. Xiao Yu bertanya dengan lembut pada Sen Jingwan. Hadiah yang beta berikan kepadamu, apakah engkau menyukainya? Aku seperti tersambar petir. Terpaku di tempat. Suka, hamba sangat menyukainya. Syukurlah jika engkau suka. Beta sengaja memilihnya khusus untukmu. Ibu Suri Agung bertanya dengan bingung. Mungkinkah Kaisar dan Nona dari keluarga Sen ini sudah lama saling kenal? Nenek Suri, sebulan yang lalu saat beta dalam perjalanan, Sen Jingwan secara tidak sengaja telah menyelamatkan nyawa beta. Sen Jingwan memasang wajah bingung. Perjalanan apa? Menyelamatkan siapa? Sen Jingwan, hari itu situasinya sangat berbahaya. Untung saja ada dirimu, sehingga beta bisa selamat tanpa kurang suatu apapun. Nona Sen Jingwan, bagaimana sebenarnya kejadian pada hari itu? Coba ceritakan pada aku dan semua orang di sini. Iya, benar. Kakanda Kaisar, di manakah lokasi kejadian berbahaya itu? Dan siapa saja yang menyertai Kakanda? Tatapan Sen Jingwan tampak mengelak. Ternyata Kaisar bersikap baik padanya karena hutang budi penyelamatan nyawa. Tapi, peristiwa penyelamatan nyawa yang mana? Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun, reaksinya sangat cepat. Dia berpura-pura lemah sambil memijat pelipisnya. Situasi hari itu sangat berbahaya. Saat hamba pulang, hamba terjatuh dan kepala hamba terbentur. Jadi, hamba tidak bisa mengingatnya dengan jelas lagi. Syukurlah Yang Mulia baik-baik saja. Mengenai bagaimana situasinya hari itu, hamba benar-benar tidak bisa mengingatnya lagi. Melihatnya berada dalam posisi yang sulit, dan hampir tidak bisa mengarang cerita lagi. Xiao Yu tiba-tiba berdiri. Melihat Sen Jingwan tidak bisa melanjutkan ceritanya, Xiao Yu tiba-tiba berkata, jika tidak bisa ingat, lupakan saja. Engkau terluka juga karena beta. Beta tidak akan membiarkan siapapun menyulitkanmu. Yang Mulia, Sen Jingwan bermanja dengan malu-malu. Gadis-gadis lain yang hadir melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik-bisik. Model Nona kedua Sen ternyata punya jasa menyelamatkan Kaisar. Sepertinya dia pasti akan terpilih masuk istana. Selama menyingkirkan Sen Qingshu, putri sah ini, Sen Jia pasti akan mengangkat Sen Jingwan sebagai putri sah. Saat itu tiba, Sen Jingwan bisa dengan sah
menggunakan jasa penyelamatan itu untuk mendapatkan gelar. Pantas saja nona kedua dari selir ini berani mengungkap kesalahan kakak perempuannya yang sah di perjamuan istana. Ternyata dia sudah sejak lama mencari dukungan dari keluarga kaisar. Aku hanya bisa melihat Xiao Yu kepada Shen Jingwan yang sedang berbohong, menunjukkan perhatian yang begitu besar. Seketika, aku hanya merasakan sakit yang menusuk di dada. Telingaku berdengung. Aku dan Shen Jingwan adalah saudari seayah, namun berbeda ibu. Mata dan alis kami cukup mirip. Hari itu, Xiao Yu berada di bawah pengaruh obat perangsang yang kuat. Sampai semuanya berakhir, wajahnya masih memerah secara tidak wajar. Kukira dia hanya punya masalah dengan pendengarannya. Ternyata dia bukan hanya tuli, tapi juga buta, sampai-sampai benar-benar salah mengenali orang. Xiao Yu hanya berbasa-basi sebentar dengan Shen Jingwan. Setelah itu, dia memberi hormat kepada Ibu Suri Agung, lalu berjalan santai ke kursi utama dan duduk. Para pejabat, silakan berdiri. Aku, bersama semua orang yang hadir, diizinkan untuk berdiri. Aku bukanlah orang yang istimewa. Pria ini bahkan tidak melirikku sedikit pun. Lalu apa arti janjinya itu? Selama ini, rasa takut dan harapanku ini dianggap apa? Tanganku yang tersembunyi di balik lengan baju memegangi perutku yang sudah mulai sedikit membuncit. Aku buru-buru mengatur napasku. Kupejamkan mataku, menahan air mata yang hendak jatuh. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Kalau tidak, aku dan anak dalam kandunganku akan tamat riwayatnya. Ada apa yang membuat perjamuan ini begitu ribut? Shen Jingwan telah mendapatkan perhatian dari kaisar. Saat ini, kesombongannya sedang memuncak. Dia segera menjawab, "Yang mulia, hambalah yang menemukan seseorang berniat menipu Yang mulia." Lalu mengungkapkannya di depan semua orang. Kesombongan Shen Jingwan sudah melambung setinggi langit. Sampai-sampai, dia memanggil dirinya, "Aku." Bukan lagi, hamba. Xiao Yu menatap tajam Shen Jingwan. Katakan pada beta, siapa yang kau tuduh? Shen Jingwan menunjuk ke arahku. Dia adalah kakakku, Shen Jingxiu. Dia berselingkuh dengan seorang pria sebelum seleksi. Tanda Sougongnya sudah hilang. Dia telah kehilangan kesuciannya. Namun, dia masih berani masuk ke istana untuk mengikuti seleksi. Berniat menipu semua orang dan membohongi Yang mulia. Tatapan Xiao Yu akhirnya jatuh padaku. Saat mata kami bertemu, aku hanya melihat tatapan dingin dan asing di matanya. Perutku tiba-tiba terasa sakit sesaat. Wajahku langsung memucat. Melihatku tiba-tiba terlihat begitu rapuh. Alis sang kaisar tampak sedikit berkerut. Saat aku menatapnya lagi dengan saksama, aku hanya melihat wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Ibu Suri Agung bertanya, "Shen Jingxiu telah kehilangan kesuciannya. Kaisar, menurutmu bagaimana kita harus menanganinya?" Semua orang mengira bahwa kaisar akan segera memerintahkan agar aku diseret keluar dan dipukuli sampai mati. Namun, kaisar justru berkata dengan dingin, "Hilangnya tanda Sougong tidak selalu berarti dia telah kehilangan kesuciannya." Tabib Istana Qin, bagaimana menurutmu? Menjawab Yang mulia, tanda Sougong biasanya ditorehkan di kulit seorang gadis saat dia masih kecil. Tanda itu akan luntur dengan sendirinya setelah melakukan hubungan intim. Namun, seiring berjalannya waktu, tanda Sougong juga bisa luntur karena sebab lain. Seolah-olah dia sudah mempersiapkan semua ini. Tabib Istana Qin memanggil 3 dayang yang bertugas di istana. Mereka yang bertugas di istana harus menjaga kesucian diri. Aku minta kalian bertiga untuk menyingsingkan lengan baju kalian, agar Yang mulia dan Ibu Suri Agung bisa melihatnya. Ketiga dayang itu pun menyingsingkan lengan baju mereka masing-masing, memperlihatkan pergelangan tangan mereka. Ternyata, tanda Sougong milik 2 dari mereka sudah tidak terlihat lagi. Sementara dayang yang satunya, yang kulitnya lebih gelap, warna tanda Sougong di pergelangan tangannya juga sudah sangat pudar. Hamba bekerja di Biro Pertamanan. Setiap hari merawat bunga dan tanaman di bawah sinar matahari. Terkena angin dan panas matahari, tanda Sougong Xia-nya perlahan memudar. Dayang yang lebih tua lainnya melanjutkan, "Hamba telah bertugas di dapur istana sejak usia 6 tahun. Pergelangan tangan hamba lecet saat menyalakan api dan memasak.
Tanda Shou Gongxia-nya pun ikut terhapus. Dayang termuda berkata, hamba jatuh sakit beberapa waktu lalu. Tabib wanita Qin memberikan resep obat untuk hamba. Kandungan obat itu bereaksi dengan tanda Shou Gongxia. Setelah hamba sembuh, tanda itu pun menghilang. Seperti yang Mulia lihat. Tanda Shou Gongxia tidak hanya hilang saat seorang wanita kehilangan kesuciannya. Paparan sinar matahari, gesekan, atau minum obat. Semua itu bisa menyebabkan tanda Shou Gongxia menghilang. Hamba telah melihat banyak dayang istana yang tanda Shou Gongxia-nya menghilang. Lalu dihukum mati karena dituduh tidak suci. Sebenarnya, tanda Shou Gongxia ini hanya terbuat dari tokek. Dan tidak bisa benar-benar membuktikan kesucian seorang wanita. Hamba mohon Yang Mulia mempertimbangkan hal ini dengan bijaksana. Pernyataan tabib wanita Qin belum pernah terdengar sebelumnya di kerajaan Seng Agung. Semua orang di dalam aula sangat terkejut. Saat mereka semua masih mencoba memahaminya, Kaisar Xiao Yu yang duduk di singgasana tiba-tiba bertanya padaku, kau dengar itu? Jadi, apa alasanmu? Berbeda dengan sikapnya yang bersemangat di kuil Anhua hari itu. Xiao Yu yang ada di hadapanku kini berekspresi dingin. Sulit untuk menebak apakah dia senang atau marah. Tapi aku mengerti maksud tersembunyi di balik perkataannya. Dia memberiku 3 alasan yang sudah jadi di tempat. Membiarkanku memilih salah satunya. Aku tidak bisa menebak niat Kaisar. Aku pun langsung berlutut dan menjawab, Yang Mulia. Seperti yang dikatakan tabib wanita Qin, hamba memang lemah sejak kecil. Hamba sudah lama mengonsumsi pil ginseng peningkat stamina. Mungkin kandungan obatnya tidak cocok. Sehingga membuat tanda Shou Gongxia hamba menghilang. Sebelum ada orang lain yang meragukannya. Tabib wanita Qin mengangguk setuju, benar sekali. Ginseng dan sinabar memang memiliki kandungan yang saling bertentangan. Banyak selir mendiang kaisar yang melahirkan pada zaman itu. Semuanya dibantu oleh tabib wanita Qin. Tidak ada yang berani meragukan kemampuan medisnya. Karena tabib Qin sendiri sudah berkata begitu. Sepertinya ini semua hanya kesalahpahaman. Kaisar melambaikan tangannya, karena ini menyangkut kesucianmu. Maka kau tidak bersalah. Bangunlah. Aku baru saja berlutut. Dia sudah menyuruhku berdiri. Saat berdiri, kakiku tidak stabil. Dan aku hampir saja terjatuh. Untungnya, pelayan Kailian menopangku. Saat aku berhasil berdiri tegak, aku tak sengaja melihat tatapan Xiao Yu yang dengan cepat berpaling. Melihat sikap kaisar yang tidak jelas. Shen Jinwan segera mengambil kesempatan untuk menuduhku berbohong. Tanda kesuciannya jelas-jelas baru menghilang setelah dia kembali dari kuil hari itu. Bahkan jika tanda kesucian itu tidak bisa sepenuhnya membuktikan dia tidak suci lagi. Tapi fakta bahwa dia hamil tidak bisa disangkal, Xiao Yu. Tatapannya menajam. Apa yang kau katakan? Shen Jinwan dengan percaya diri merasa telah mendapatkan kelemahanku. Dia berkata dengan lantang, Yang Mulia. Kakakku sudah hamil 2 bulan. Dia berani-beraninya mau masuk ke istana dengan mengandung anak orang lain. Ini adalah dosa besar karena telah menipu keluarga kekaisaran dan menodai garis keturunan bangsawan. Tatapan Xiao Yu yang tajam kini mengarah padaku. Kau, benarkah kau hamil? Aku seketika teringat pesannya di kuil. Aku hari ini datang untuk menenangkan arwah mendiang kaisar dan permaisuri. Urusan antara kau dan aku. Jika bukan atas izinku, sama sekali tidak boleh disebarluaskan. Menjadi dekat dengannya saat upacara penenangan arwah di kuil memang akan menimbulkan gosip. Saat ini, aku tidak bisa mengatakan bahwa anak ini adalah anaknya. Itu berarti menentang perintahnya dan mengabaikan situasi secara keseluruhan. Aku juga tidak bisa mengatakan ini anak orang lain. Itu sama saja dengan mengakui dosa perselingkuhan dan penipuan terhadap kaisar. Aku serba salah dan tak bisa berkata apa-apa. Di bawah tatapan tajam semua orang dan Ibu Suri Agung. Serta desakan Shen Jinwan yang terus-menerus. Aku terjebak dalam dilema. Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Seperti baru saja menerima pukulan keras. Aku tak tahan untuk membungkuk, menutup mulutku, dan mulai mual dengan hebat. Gejala ini benar-benar terlihat seperti mual karena kehamilan. Kaisar tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Semua orang yang hadir mengira dia akan memerintahkan eksekusiku.
Tak ada yang menyadarinya. Saat dia melihat sudut mataku yang memerah karena mual, matanya menunjukkan sedikit rasa iba dan bersalah. Kalian semua lihat, kan? Dia itu hamil. Sen Jinwan berteriak, "Kakak, kau benar-benar nekat. Berani-beraninya kau datang ke seleksi dalam keadaan hamil." Aku menahan rasa lemas dan menyanggah. Aku tidak hamil. Apalagi berani menyinggung martabat keluarga kerajaan. Aku tadi duduk di sebelahmu. Aku lihat kau terus-terusan makan buah prem. Suka yang asam-asam dan merasa mual. Bahkan Nona Qin pun berkata begitu. Kau masih mau menyangkal. Nona Zhao ikut menimpali. Benar juga, selama 2 bulan ini. Kita memang jarang sekali melihat Nona besar Sen keluar rumah. Dulu, dialah yang paling bersemangat ikut permainan lempar kendi. Tapi belakangan ini, dia selalu di dalam kamar. Jangan-jangan, dia sedang menjaga kandungannya. Meskipun hari ini bukan seleksi resmi. Tapi ini adalah perjamuan istana. Wajah adik Sen justru tidak memakai riasan tebal. Bahkan pakaiannya pun jubah brokat yang longgar. Benar-benar terlihat seperti orang yang sedang mengandung. Semua orang melihat kemana angin berpihak. Mereka mengira Sen Jinwan akan mendapat pujian karena telah menyelamatkan kaisar. Dan pasti akan mendapat anugerahnya. Ditambah lagi mereka yakin aku mengandung anak haram. Maka mereka pun beramai-ramai menjatuhkanku. Saat aku hendak membantah, pelayan pribadiku, Cai Lian, tiba-tiba berlutut di hadapan Yang Mulia. Yang Mulia, ampuni nyawa hamba. Nona hamba memang benar sedang mengandung. Hamba adalah pelayan pribadinya. Hamba bisa menjadi saksi. Aku menatap Cai Lian dengan terkejut. Belum sempat aku membuka mulut. Dia sudah lebih dulu berkata, Nona, jangan salahkan hamba. Nona telah melakukan hal yang begitu memalukan. Hamba hanya tidak ingin ikut terseret karena perbuatan Nona. Dan membuat seluruh keluarga hamba dihukum mati. Karena itulah hamba melaporkan Nona. Hamba memohon kesempatan untuk menebus dosa. Sungguh cara yang hebat untuk menebus kesalahan. Cai Lian adalah seorang anak yatim yang kupungut dari jalanan 7 tahun yang lalu. Aku sendiri yang melatihnya hingga menjadi pelayan pribadiku yang paling kupercaya. Tak kusangka. Aku malah membesarkan serigala tak tahu diuntung yang berbalik menggigit tuannya. Sen Jingwan menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Kurasa, dia sudah menjadi tuan baru Cai Lian. Saat seseorang jatuh, semua orang akan ikut menginjaknya. Kasim yang tadi melayani perjamuan juga maju untuk bersaksi. Lapor, Yang Mulia. Saat perjamuan dimulai, Nona besar Sen secara khusus memerintahkan hamba untuk mengganti araknya dengan air putih. Hamba sempat merasa aneh. Di perjamuan istana, hanya dia seorang yang bertingkah berbeda. Sen Jingwan menyeringai dingin. Dia hanya minum air putih. Tentu saja karena dia sedang hamil dan tidak boleh minum arak. Lihatlah, Yang Mulia. Kakak sepertinya sangat menyayangi anak haram ini, ya. Tepat saat dia mengucapkan kata anak haram, tatapan kaisar seketika menjadi sangat tajam. Aura membunuh dan amarahnya seolah membeku menjadi batu. Aku terdesak hingga terus melangkah mundur. Tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa menahan rasa mual. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Semua pembelaan sudah direbut oleh mereka. Nenek Suri memutar tasbihnya dan berkata, apakah dia hamil atau tidak? Biar tabib istana yang periksa, nanti juga akan ketahuan. Jika dia benar-benar hamil, seret dia keluar dan pukul sampai mati saja. Nenek Suri, nenek kan seorang penganut Buddha. Ternyata hati nenek sungguh penuh welas asih. Aku melakukan ini demi menjaga kemurnian garis keturunan kekaisaran. Orang yang tidak suci tidak pantas berada di dalam keluarga kekaisaran. Tabib Qin, periksa nadinya. Tabib Qin menerima perintah dan berjalan ke arahku, Nona Sen. Mohon izinkan saya memeriksa denyut nadi Anda. Aku memeluk lenganku erat-erat. Mataku memerah, dan meskipun aku lemah, aku membantah dengan tegas. Sebelum membuktikan apakah aku hamil atau tidak. Bukankah seharusnya dia dulu yang membuktikan bahwa pria selingkuhan yang disebutkannya itu benar-benar ada? Kau tidak perlu melawan lagi. Begitu terbukti kau hamil, Baginda sendiri yang akan menyelidiki siapa pria selingkuhanmu.
Jika tidak ada selingkuhan, bagaimana mungkin itu anak beta? Kalian memfitnah hamba tanpa bukti, hamba tidak bisa menerimanya. Semua itu hanyalah bualan tak berdasar. Hari ini hamba tidak memakai riasan apapun. Karena hamba tidak ingin menutupi penampilan hamba di hadapan Baginda. Adapun pelayan di samping hamba ini, dia hanyalah seorang pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Ucapan dari budak seperti itu pun kalian percaya. Kakak, jangan mengelak lagi. Apa kakak mau Baginda memanggil ayah dan ibu ke istana? Baru kakak mau mengaku. Bicara soal mengelak. Adik tadi bilang kalau kau amnesia dan lupa soal menyelamatkan Baginda. Itu baru terdengar seperti alasan, bukan? Beberapa hari ini aku ada di rumah. Kenapa aku tidak pernah dengar kapan kau sampai terluka di kepala? Sebenarnya, apakah kau yang lupa? Atau yang menyelamatkan Baginda itu sama sekali bukan kau? Sen Jingwan jelas terlihat panik. Dia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Baginda, karena kakak bersikeras tidak mau mengaku, maka terpaksa hamba mengabaikan harga diri hamba dan mengungkap pria yang berselingkuh dengannya itu. Akhirnya, masalah pemeriksaan denyut nadi bisa terhindarkan. Sampai sekarang, aku masih belum bisa menebak isi hati Baginda. Kalau sampai tabib istana mendiagnosisku hamil di depan semua orang, aku takut nyawaku dan anakku tidak akan selamat. Satu-satunya harapanku adalah mempertaruhkan segalanya pada Xiao Yu, sang kaisar. Apakah dia bisa mengingat orang yang menolongnya waktu itu? Sebenarnya adalah aku. Aku sedikit bernapas lega. Namun, perutku tiba-tiba terasa nyeri. Aku menahan rasa tidak nyaman ini. Angin berembus, membuat jubah luarku terangkat. Dan perutku yang mulai membuncit pun terlihat oleh Baginda. Pengawal, berikan kursi. Xiao Yu tiba-tiba memberi perintah. Sebuah kursi yang dilapisi bulu rubah putih diangkat ke depan. Terima kasih, Baginda. Sen Jingwan dengan gembira hendak duduk, tapi dihalangi oleh pengawal. Yang mulia menganugerahkan kursi untuk Nona Sen Jingwan. Sen Jingwan tidak bisa mempercayainya. Yang mulia, mengapa Anda memberinya kursi? Beta melihat Nona Sen tampak lemah. Apa salahnya memberinya kursi? Yang mulia, tapi dia telah melakukan dosa menipu Anda. Dosa menipu apa? Kesalahannya saja belum terbukti. Di mana letak dosanya? Sen Jingwan terdiam, tak bisa membantah. Yang mulia, ini tidak pantas. Nenek Suri adalah orang yang mendalami ajaran Buddha. Beliau tidak akan mempermasalahkannya. Namun, Ibu Suri Agung yang sempat membuka mata, kembali memejamkannya. Aku sedikit terkejut. Tetapi pinggang dan perutku benar-benar sakit. Aku sudah tidak peduli lagi. Saat aku hendak memberi hormat, Xiao Yu malah mengangkat tangannya, menyuruhku tak perlu melakukannya. Dua orang dayang istana segera maju. Memapahku duduk di kursi anugerah kaisar. Udara musim gugur terasa sejuk. Bulu rubah putih di kursi itu lembut dan hangat. Rasa tak nyaman di perutku langsung sedikit mereda. Di kursi itu tergantung sebuah kantong wewangian herbal. Aromanya pas sekali meredakan rasa mual di perutku. Sen Jingwan melihat Yang Mulia menunjukkan belas kasihan padaku. Dia pun buru-buru menuduh di hadapan Yang Mulia. Waktu itu, kakak bertemu diam-diam dengan pria lain di kuil Anhua. Ada saksi untuk masalah ini. Belum selesai dia bicara, Xiao Yu tiba-tiba memotongnya, bicara sambil bersujud. Sen Jingwan tertegun. Yang Mulia, menyuruhku bersujud. Kenapa? Memangnya kamu tidak bisa bersujud? Bukan itu maksudku. Tapi kenapa dia bisa duduk sedangkan aku harus bersujud? Beta menyuruhmu bersujud. Bentakan keras dari Xiao Yu ini membuat semua orang yang hadir ketakutan hingga tak berani bernapas. Semua orang sontak teringat pada raja yang kelihatannya lembut ini. Tangannya telah berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Dulu, saat Pangeran Rong memberontak, dia dipenggal langsung oleh tangan kaisar sendiri. Digantung di luar gerbang istana selama 7 hari 7 malam. Sen Jingwan tiba-tiba teringat akan sisi kejam dari sang kaisar. Lututnya melemas dan dia langsung bersujud di lantai. Melihatnya bersujud, ekspresi garang di wajah Xiao Yu seketika memudar. Dan kembali ke sikapnya yang lembut seperti biasa.
Dia bahkan tersenyum padanya. Begini baru penurut. Sen Jinwan yang tadinya gemetar ketakutan, kini malah terpesona oleh senyumannya. Mengira sang kaisar sedang membujuknya. Seketika, dia pun kembali percaya diri. Yang mulia. Hari itu, Sen Jingshu bertemu diam-diam dengan seorang pria di kuil Anhua. Ada seorang biksu yang dapat menjadi saksi. Orang itu berada di ibu kota dan bisa dipanggil kapan saja untuk bersaksi. Aku menatap dingin ke arah Sen Jinwan. Ternyata kau sudah merencanakan semuanya untuk menjebakku sampai mati hari ini. Kakak, kau telah melakukan kesalahan besar. Sebagai adikmu, aku tidak bisa hanya diam melihatmu menyeret seluruh keluarga Sen. Aku melakukan ini demi keluarga dan juga sebagai bukti kesetiaanku pada Yang Mulia. Sang kaisar belum angkat bicara. Namun Ibu Suri Agung sudah lebih dulu bersuara. Biksu dari kuil Anhua tidak mungkin berbohong. Karena ada saksi bahwa dia kemari. Sesaat kemudian, biksu itu dibawa ke hadapan mereka. 2 bulan yang lalu, hamba memang melihat Nona dari keluarga Sen di dalam kuil. Bersama seorang pria. Mereka berduaan di dalam ruang meditasi. Selama beberapa jam. Apa kau mendengar suara apapun? Hamba mendengar suara pria dan wanita yang sedang bercumbu mesra di dalam ruangan. Suara itu terdengar cukup lama. Telingaku seketika memanas. Hari itu, Xiao Yu memang melakukannya untuk waktu yang sangat lama. Bukan tidak mungkin jika ada orang yang mendengar suara kami. Tapi, Xiao Yu sendiri berekspresi sangat tenang. Seolah-olah hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Aku balik bertanya, Tuan Biksu, Anda adalah seorang rohaniwan. Karena sudah mendengar suara seperti itu, mengapa Anda tidak menghindar? Seorang biksu pantang terhadap nafsu duniawi. Saya tidak sengaja menyaksikan kejadian itu. Jadi saya tentu saja menghindar. Kalau guru memang sudah menghindar, lalu bagaimana guru tahu suara itu berlangsung selama berjam-jam? Jangan-jangan, guru sengaja menguping di luar. Biksu Huimin seketika menjadi gugup. Wajahnya menunjukkan rasa malu. Saat itu, saya sedang menyapu dedaunan di luar. Pekerjaan belum selesai, jadi saya tidak bisa pergi. Karena itulah saya terpaksa mendengarkan semuanya. Anggap saja yang guru katakan itu benar. Tapi, Anda hanya mengandalkan suara. Bagaimana bisa Anda yakin orang itu adalah saya? Setelah selesai menyapu, saya melihat Nona bersama seorang pria di halaman belakang. Pergi bersama-sama. Kalian berdua sama-sama memiliki aroma gaharu yang serupa. Itu hanya tuduhan tanpa bukti. Kalau semua orang bisa menuduh seperti Anda, saya juga bisa bilang. Kalau saya pernah melihat Anda bersama adik saya di kuil Anhua. Bertemu diam-diam di bawah pohon untuk bersekongkol. Menjebak saya hari ini. Seorang biksu tidak berbohong. Biksu Huimin menunjukkan sebuah liontin giok. Ini yang saya temukan di ruang meditasi setelah kejadian. Di atasnya terukir seekor kilin yang terbang di atas awan. Jantungku berdebar kencang. Aku tiba-tiba teringat, di tengah kekacauan hari itu. Aku memang menarik paksa liontin giok kilin dari pinggang Xiao Yu. Setelahnya, pikiranku kacau balau. Dan aku tidak tahu di mana aku menjatuhkannya. Beberapa orang di sana mengenali bahwa benda itu pasti milik seorang pria. Dan lagi, hanya anggota keluarga kekaisaran yang boleh memakai giok kilin. Mungkinkah pria yang bertemu dengannya adalah seorang pangeran? Begitu bukti fisik itu muncul, semua orang mulai berbisik-bisik. Beta ingat, 2 bulan yang lalu, bertepatan dengan hari peringatan arwah mendiang kaisar dan permaisuri. Kaisar dan seluruh kerabat istana pergi ke kuil Anhua. Meskipun saya hanya melihat punggung pria itu, tapi saya yakin perawakannya tegap. Dan ia mengenakan jubah luar polos dengan motif awan. Meskipun sudah 2 tahun berlalu sejak pemberontakan Pangeran Rong. Tetapi kematian mendiang kaisar dan permaisuri begitu tragis. Upacara arwah yang diadakan setiap setengah tahun sudah seperti ritual peringatan. Dalam ritual ini, yang boleh mengenakan brokat polos bermotif awan hanyalah kaisar dan para pangeran. Ternyata, mendiang kaisar dan permaisuri dulu dibunuh dengan kejam oleh Pangeran Rong. Karena itulah, upacara arwah ini begitu hikmat dan sakral. Xiao Yu dulu memintaku untuk menyembunyikan masalah ini.
Ia khawatir ada orang yang akan memanfaatkan upacara arwah ini untuk membuat masalah besar. Di acara yang begitu sakral seperti ini, aku dan dia melakukan hal seperti itu. Jika sampai terungkap, bukan hanya reputasi kaisar yang akan tercoreng. Aku juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Semua orang hanya akan mengatakan bahwa akulah siluman rubah yang telah menyihir kaisar. Begitu aku divonis bersalah karena telah menghina hukum kerajaan. Bukan hanya aku. Seluruh keluarga Sen akan ikut terseret dan dihukum. Aku menatap Xiao Yu. Dia masih memasang tampang seolah semua ini bukan urusannya. Benar juga. Masa aku bisa berharap pada seorang kaisar yang hubungannya denganku hanya sesaat? Akan merusak reputasinya sendiri demiku. Aku menggertakkan gigiku. Saat aku hendak berlutut dan menanggung semua kesalahan ini sendirian, bayi dalam perutku tiba-tiba bergerak. Dalam keraguan sesaat itu, Sen Jinwan sudah berbicara lebih dulu. Mohon kebijaksanaan Ibu Suri. Yang berselingkuh dengan kakakku bukanlah orang biasa, melainkan seorang anggota keluarga kekaisaran. Orang itu adalah... Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Sen Jinwan terlihat sangat yakin. Orang yang menodai wanita pilihan kaisar adalah Pangeran Ning. Aku tertegun. Pangeran Ning, yang namanya tiba-tiba disebut, juga tertegun. Dia menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Pangeran Ning adalah orang yang selamat dari pembantaian Pangeran Rong. Dan satu-satunya adik kandung Xiao Yu yang masih hidup di dunia. Pada hari upacara arwah yang diadakan di Kuil Anhua, Pangeran Ning memang hadir di sana. Biksu Hui Min berkata dengan sangat yakin, benar. Pada hari itu, orangnya adalah Yang Mulia Pangeran Ning. Saat itu, beku ini juga tidak tahu bahwa Nona Sen adalah calon selir yang akan segera mengikuti seleksi. Daftar nama seleksi sudah diumumkan sejak setengah tahun yang lalu. Pangeran Ning, jangan-jangan engkau sengaja ingin dengan kakanda kaisarmu berebut wanita. Pangeran Ning 6 tahun lebih muda dari Xiao Yu. Baru berusia 19 tahun. Ibunya juga seorang selir yang tidak disukai. Hingga Xiao Yu naik tahta menjadi kaisar, barulah kehidupan Pangeran Ning menjadi lebih baik. Pertanyaan yang begitu tajam dari Ibu Suri Agung membuat Pangeran Ning ketakutan dan buru-buru menyatakan dirinya tidak bersalah. Nenekanda, bagaimana Nenekanda bisa berspekulasi seperti itu tentang Cucunda? Hari itu, Cucunda memang berada di Kuil Anhua. Dalam suasana seperti itu, selama Cucunda sadar sepenuhnya, Cucunda tidak akan pernah melakukan perbuatan asusila, apalagi mengincar wanita milik kakanda kaisar. Ibu Suri Agung memutar-mutar tasbih di tangannya. Terlihat seolah-olah penuh dengan welas asih. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya sangat menusuk kalbu. Xiao Yan, bagaimanapun juga engkau adalah seorang pangeran. Saat pemberontakan Pangeran Pingrong, engkau juga memiliki jasa. Namun pada akhirnya, tahta justru jatuh ke tangan Xiao Yu. Apakah engkau menyimpan dendam karena hal ini? Sehingga kau bersekongkol dengan Sen Jingshu untuk memasukkan putrinya ke dalam seleksi, agar bisa menodai garis keturunan Xiao Yu. Semasa mudanya, Ibu Suri Agung adalah seorang gadis suci dari Beidi. Beliau memiliki kemampuan untuk mengamati fenomena langit dan meramalkan nasib baik maupun buruk. Oleh karena itu, Kaisar Emeritus sangat menyayanginya. Ibu Suri Agung telah hidup melewati masa 3 generasi kaisar. Sayangnya, kedua kaisar tersebut berumur pendek. Kaisar Emeritus dan mendiang kaisar. Keduanya meninggal mendadak di usia prima mereka. Selama masa itu, Ibu Suri Agung pernah menjadi wali penguasa selama beberapa waktu. Meskipun sekarang kekuasaan kekaisaran berada di tangan Xiao Yu, tetapi kewibawaan Ibu Suri Agung juga sangat tinggi. Kesimpulannya yang seperti itu membuat Pangeran Ning ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia memohon kepada Xiao Yu, kakanda kaisar. Percayalah pada Adinda. Adinda dan Nona Sen tidak bersalah. Wajah Xiao Yu muram. Dia hanya menunduk dan menatap tajam Pangeran Ning. Tatapan matanya sangat menakutkan. Aku bangkit dari tempat dudukku, lalu berlutut, Yang Mulia, mohon selidiki dengan bijaksana. Semua ini adalah tuduhan tak berdasar. Dalang dibalik semua ini ingin memanfaatkan hamba.
untuk mengadu domba yang mulia dengan Pangeran Ning dan merusak hubungan persaudaraan kalian. Saksi dan barang bukti semuanya ada. Masih mau mengelak? Yang mulia, hamba tidak berani ikut campur dalam urusan Pangeran Ning. Tapi, bagaimana hukuman bagi seorang dayang yang menggoda pangeran? Menurut hukum rahasia, hukumannya adalah sutra putih untuk gantung diri. Kita sudah punya pelajaran dari kasus Pangeran Rong. Hari ini Xiao Yan berani merebut wanita dari kaisar. Besok, dia bisa saja memberontak seperti Pangeran Rong. Untuk mencegah masalah di kemudian hari. Yang mulia, berikanlah juga kematian yang terhormat bagi Xiao Yan. Xiao Yan adalah satu-satunya saudara kandung Beta yang masih hidup. Jika dia juga mati, maka Beta di dunia ini tidak akan lagi punya saudara sejati yang bisa Beta percaya. Kaisar, inilah takdirmu. Takdir langit tidak bisa dilanggar. Setiap kali seorang pangeran lahir, Ibu Suri Agung akan menggunakan kemampuannya sebagai peramal untuk meramalkan takdir mereka. Dia meramalkan Pangeran Rong akan membunuh kaisar dan merebut tahta. Setelah dewasa, Pangeran Rong benar-benar memberontak, membunuh mendiang kaisar dan permaisuri. Dia meramalkan semua pangeran dan putri dari mendiang kaisar tidak akan mati dengan tenang. Benar saja, ketiga pangeran dan putri itu semuanya tewas dibunuh oleh Pangeran Rong dalam kekacauan itu. Saat Xiao Yu lahir, Ibu Suri juga membuat sebuah ramalan. Dia bilang Xiao Yu suatu saat akan membawa malapetaka bagi orang-orang terdekatnya dan menjadi bintang tunggal pembawa bencana. Ketika Ibu Suri Agung masih muda, dia pernah menggunakan ramalan-ramalannya untuk membantu kaisar terdahulu menaklukkan negeri Daseng ini. Semua orang sangat percaya pada ramalan Ibu Suri Agung. Dan mereka semua menunggu ramalan tentang Xiao Yu menjadi kenyataan. Pengawal, seret pasangan pezina ini dan hukum mati mereka. Beta belum memberi perintah. Siapa yang berani menyentuh Xiao Yu? Sampai membuat semua pengawal kekaisaran tertegun. Kaisar, apa kau berniat melawan nenek? Cucunda tidak berani, hanya saja, Nenek Suri. Ada satu hal yang kalian semua salah pahami. Xiao Yu berjalan ke hadapanku. Dengan kedua tangannya, dia membantuku berdiri. Lalu menggenggam tangan kananku. Dan dengan berani mengumumkan di depan semua orang. Pada hari itu di kuil Anhua, orang yang bertemu diam-diam dengan Shen Jingshu adalah Beta. Ibu Suri Agung nyaris memutuskan tasbih di tangannya. Dengan sangat terkejut, beliau berkata, "Apa katamu?" Aku pun sangat terkejut. Dia mengaku begitu saja tanpa memedulikan etika dan aturan. Xiao Yu menggenggam tanganku dan menunjukkannya kepada semua orang. Dengan nada sedikit pamer, dia berkata, "Hari itu, Beta dibius oleh seseorang. Nyawa Beta dalam bahaya. Nona Shen Jingshu lah yang maju untuk menawar racunnya untuk Beta. Beta kehilangan kendali dan bertindak gegabah hari itu, membuat banyak keributan." Tidak disangka semua itu didengar oleh seorang biksu. Gaharu di ruang meditasi itu adalah salah satu milik Beta. Liontin giok kilin itu juga salah satu giok yang biasa Beta bawa. Sudah hilang selama berhari-hari. Tidak disangka Liontin giok ini justru menjadi alat bagi kalian untuk memfitnah orang lain. Bagaimana mungkin? Kenapa? Apakah Nenek Suri sangat terkejut? Xiao Yu sengaja menatap Shen Jingwan yang wajahnya penuh keterkejutan. Kau juga terkejut, bukan? Pria selingkuhan yang terus kau sebut ingin kau tangkap hari ini adalah Beta. Anak haram yang terus kau sebut-sebut itu adalah Pangeran Beta. Shen Jingshu tidak kehilangan kesuciannya. Dia tidak mengandung anak haram. Karena dari awal hingga akhir, orang yang bersatu dengannya adalah Beta sendiri. Yang mulia, bukan. Hamba tidak berani. Hamba tidak berani. Tidak berani apa? Kau tidak berani mengatakan bahwa kaisar adalah pria selingkuhan. Karena tidak ada pria selingkuhan. Kakak perempuanmu tentu saja tidak bersalah. Kau mengakuinya atau tidak? Meng, mengaku. Aku mengaku. Xiao Yu menggunakan salah satu ujung liontin giok itu, model, sambil mengangkat dagu Shen Jingwan. Dengan nada yang sangat lembut. Tetapi justru membuat orang merasa takut. Kejahatanmu bukan hanya ini, kan? Dosa besar menipu kaisar dengan mengaku sebagai penyelamatnya belum kau akui.
Wajah Shen Jingwan penuh keputusasaan. Dengan memberanikan diri, dia membela diri. Jadi, jasa penyelamatan yang mulia maksud adalah kakakku. Hamba tidak tahu. Hamba tidak sengaja mengakuinya. Selama 2 bulan ini, Yang Mulia terus-menerus memberi hamba hadiah. Karena itulah hamba salah paham dengan niat Yang Mulia dan tidak menolak jasa tersebut. Lagi pula, memangnya kenapa kalau kakakku yang menyelamatkan Yang Mulia? Dia hanya kebetulan berada di ruang meditasi hari itu dan bertemu dengan Yang Mulia. Kalau saja aku yang ada di ruangan itu hari itu, maka penyelamat Yang Mulia adalah aku. Kakakku hanya beruntung saja. Dia itu hanya cari muka. Jasa penyelamatan macam apa itu? Kalau itu aku bisa melakukannya lebih baik darinya. Berisik sekali. Sudah seharian mengoceh di telingaku. Pengawal, potong lidahnya. Yang Mulia, lidahnya masih ada gunanya. Baiklah, kalau begitu aku menurutimu. Baru saat itulah semua orang sadar. Siapa selir kesayangan yang sesungguhnya di mata Kaisar baru? Orang-orang yang tadi salah mendukung kini bersujud di lantai. Seluruh tubuh mereka gemetar. Kaisar, kau sudah gila. Beraninya kau di dalam kuil. Di tengah upacara penenangan arwah mendiang Kaisar dan Permaisuri, melakukan tindakan tidak setia dan tidak berbakti seperti ini. Hahaha, tidak setia dan tidak berbakti. Kalau bukan karena aku hari itu, mendiang Kaisar dan Permaisuri sudah dilempar ke kuburan massal oleh Pangeran Rong. Akulah yang memimpin pasukan kembali ke ibu kota untuk menumpas pemberontakan. Akulah yang membantai para pemberontak dan mengembalikan kedamaian di negeri Daseng. Mendiang Kaisar dan Permaisuri di alam baka seharusnya berterima kasih padaku. Aku bahkan datang untuk menenangkan arwah mereka. Itu sudah sangat menunjukkan kesetiaan, bakti, dan kebajikanku. Lagi pula, kenapa aku bisa pingsan hari itu? Apa Nenek Suri tidak tahu? Orang yang bisa meracuniku di upacara arwah. Di seluruh negeri Daseng ini tidak banyak jumlahnya. Benar begitu, kan, Nenek Suri? Ibu Suri Agung memutar tasbih di tangannya dengan kencang. Tatapan Kaisar menguncinya, tajam seperti elang. Tiba-tiba beliau mengangkat tangan dan memegangi dahinya. Dayang senior di sampingnya segera menopangnya. Ibu Suri tidak enak badan. Cepat panggil tabib istana. Xiao Yu tertawa dingin. Tepat saat perjamuan menjadi kacau, Biksu Huimin yang ada di samping tiba-tiba melompat. Dia mencabut belati dari lengan bajunya dan menusuk ke arah Xiao Yu. Aku bereaksi seolah siap mati untuknya. Aku maju dan menghalangi jalan di depan Xiao Yu. Ujung belati Huimin berada di depan dadaku. Hanya berjarak 1 inci. Xiao Yu menangkap pergelangan tangan biksu itu. Dan seketika itu juga mematahkan tulang tangannya. Belati itu jatuh ke lantai dengan suara terang. Para pengawal kekaisaran, anehnya tidak langsung maju menyerang. Mereka baru meringkus biksu itu dan menahannya di lantai. Meskipun aku hanya terkejut sesaat. Napasku menjadi sesak. Perutku terasa mulas dan kembung. Tubuhku lemas. Pandanganku menggelap, lalu aku pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, aku hanya merasakan Xiao Yu memelukku erat dan berteriak kencang, "Tabib istana Qin." Saat aku sadar kembali, aku sudah berbaring di sebuah kamar istana. Aku mendengar seorang tabib wanita berkata, "Selamat, Yang Mulia. Nona Shen Jingshu sudah hamil 2 bulan." Xiao Yu tertegun, lalu tampak bahagia. Saat melihat aku sudah bangun, dia sendiri yang membantuku untuk duduk. Aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Lebih dominan daripada rasa senangnya. Apakah Yang Mulia tidak menyukai anak ini? Bu, bukan begitu. Tapi, bukankah takdirku adalah tidak memiliki keturunan? Aku meraih tangan Xiao Yu, menekannya di perutku. Telapak tangannya terasa begitu hangat. Tatapan mata Xiao Yu menjadi sangat lembut. Aku kira engkau sengaja bekerja sama denganku untuk memancing keluar komplotan itu. Ternyata engkau hanya bersandiwara. Semua yang terjadi di perjamuan istana hari ini, mulai dari saat adikku menuduhku, semuanya sudah berada dalam perkiraanku dan Xiao Yu. Hari itu di kuil Anhua, Xiao Yu sebenarnya sadar kembali dengan sangat cepat.
Obat semacam itu, selama hasratnya dilampiaskan, maka efeknya akan hilang. Xiao Yu tidak linglung ataupun kebingungan. Dia bahkan bisa langsung melihat niat busuk dari dalang di balik semua ini. Obat ini targetnya bukan aku. Aku baru kehilangan kesadaran setelah menyalakan dupa. Dan dupa itu diberikan kepadaku oleh Pangeran Ning. Jika aku tidak salah duga, racun pemicu di dalam dupa itu seharusnya menargetkan Pangeran Ning. Hari ini adalah upacara arwah untuk mendiang kaisar dan permaisuri. Kuil Anhua sudah lama mengusir para peziarah biasa. Tapi mereka hanya mengizinkanmu masuk ke ruang meditasi untuk beribadah. Ada orang yang diam-diam ingin menjodohkanmu dengan Pangeran Ning. Meskipun engkau hanya seorang gadis pilihan, tetapi namamu sudah tercatat. Hingga pemilihan selir berakhir. Secara nama, engkau sudah menjadi wanitaku. Dan Pangeran Ning adalah satu-satunya saudaraku. Jika yang melakukan hal ini padamu hari ini adalah si bodoh Pangeran Ning itu, maka engkau akan bersalah atas kejahatan perselingkuhan. Dan Pangeran Ning juga akan menanggung aib karena mengingini wanita kaisar. Seseorang ingin memanfaatkan masalah antara pria dan wanita ini untuk mengadu domba antar saudara di keluarga kekaisaran, hingga membuat istana kacau balau. Nona Sen Jingxiu, engkau tidak bersalah. Tidak perlu panik. Aku telah bersikap lancang padamu hari ini. Aku pasti akan bertanggung jawab. Aku ingin bertanya padamu, apakah engkau bersedia melibatkan dirimu dalam rencana ini? Membantuku memancing keluar dalang di baliknya. Sejak aku menyadari bahwa Xiao Yu adalah kaisar, dan sejak saat aku berhubungan dengannya, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Xiao Yu pasti akan memilihku sebagai selirnya. Tapi seperti yang dikatakan Shen Jingwan, semua yang terjadi hari ini hanyalah kebetulan. Jika yang datang ke kuil untuk berdoa hari itu adalah gadis pilihan dari keluarga tetangga, gadis pilihan dari keluarga He, atau bahkan Shen Jingwan, setelah mereka mengenali identitas Xiao Yu, mereka mungkin akan membuat pilihan yang sama. Xiao Yu adalah kaisar yang muda dan cerdas. Aku harus membuatnya tahu bahwa aku bukan sekadar hubungan sesaat baginya. Aku juga bisa menjadi penasihatnya, penolong terbaiknya. Aku ingin dia melihat nilaiku. Jika tidak, seorang putri dari keluarga pejabat tingkat 4 sepertiku, bahkan jika berhasil masuk ke istana, belum tentu bisa mendapatkan masa depan yang baik. Karena itu, di perjamuan istana hari ini, tidak peduli bagaimana orang lain terus-menerus menekan dan mempersulitku, aku bisa menahan diri dan tidak bereaksi demi menjaga keutuhan rencanaku. Jadi, saat Biksu Huimin tiba-tiba mencoba melakukan pembunuhan, aku tidak ragu-ragu untuk berdiri di depan kaisar, menggunakan tubuhku sendiri sebagai perisai. Aku ingin Xiao Yu tahu bahwa aku bersedia mati untuknya. Hanya dengan cara ini, hubunganku dan Xiao Yu bisa berubah dari hubungan sesaat menjadi pasangan sehidup semati. Tenang saja, Yang Mulia. Kondisi kehamilan Nona Shen Jingwan sangat baik. Hari ini dia pingsan karena terlalu lama berdiri di tempat berangin. Dan juga karena terkejut. Setelah minum obat dan beristirahat selama 2 hari, dia akan pulih. Tabib wanita Qin juga orang kepercayaan Xiao Yu. Mengenai dilema tanda keperawanan hari ini, Xiao Yu sudah menduganya. Dia meminta tabib wanita Qin untuk menyiapkan solusinya terlebih dahulu. Tanda keperawanan memang bisa menghilang karena berbagai alasan. Tabib istana Qin sudah terlalu sering melihat dayang istana yang mati sia-sia karena masalah ini. Jadi, kali ini dia juga menggunakan kesempatan ini untuk membuat semua orang mengerti bahwa tanda kesucian tidak sepenuhnya sama dengan kemurnian seorang wanita. Saat perjamuan berlangsung, melihat wajahku pucat, seorang dayang menyiapkan kantong wewangian dan menggantungnya di kursi untuk meredakan rasa mual karena kehamilanku. Meskipun semuanya sudah disiapkan, sikap dingin dan temperamen Xiao Yu yang tak terduga tetap membuatku merasa sedikit takut. Apa aku membuatmu takut? Xiao Yu sangat sadar akan masalahnya sendiri. Aku menatapnya dengan tatapan menyalahkan. Kakak ipar, jangan takut. Kakanda kaisar memang sudah seperti itu sejak kecil. Makanya setelah jadi kaisar pun tidak ada wanita di sisinya.
Jangan marah padanya. Sebenarnya, kejadian kali ini juga salahku. Hari itu di kuil Anhua, aku sedang asyik bermain, dan tidak sengaja jatuh ke dalam kolam ikan koi di kuil. Karena itulah Kakanda Kaisar tidak sengaja mengambil kantong wewangianku, dan akhirnya masuk perangkap. Meskipun prosesnya penuh kesalahpahaman, tapi hasilnya justru kebetulan tepat sasaran. Kakanda Kaisar sangat menyukaimu, kakak ipar. Aku merasa belum pantas, tetapi kau pantas menerimanya. Sampaikan titah Beta, putri dari keluarga Sen, berbudi luhur, berhati murni, dan pemberani. Keluarganya telah berjasa, dengan ini dianugerahi gelar Selir Su peringkat kedua. Semua yang terjadi hari ini adalah bencana tak terduga bagimu. Beta akan memberikan kompensasi padamu dan putra mahkota. Lagi pula, karena semua yang terjadi di kuil hari itu tidak bisa disembunyikan, Beta akan menggunakan status yang mulia untuk membungkam semua orang yang mencelamu. Biarkan mereka tahu bahwa kau bukannya melanggar norma, melainkan telah dengan gagah berani menyelamatkan Beta. Melakukan hubungan suami istri di dalam kuil. Sekalipun ada alasannya, seiring berjalannya waktu, orang-orang pasti akan mengungkitnya dan menuduhku tidak menjaga kehormatan wanita. Xiao Yu hendak menggunakan kekuasaan kaisar untuk membungkam mulut semua orang demi diriku. Setelah perintah penganugerahan gelar selir diumumkan, Xiao Yu kembali mengeluarkan titah kedua. Biksu Huimin akan diberi penghargaan di hadapan kaisar. Selidiki secara menyeluruh latar belakang semua biksu di kuil Anhua. Mereka yang mampu meracuni orang di desa. Dan juga pada hari yang begitu penting, bisa membiarkanku masuk ke dalam kuil. Yang bisa membawaku masuk ke ruang meditasi hanyalah para biksu dari kuil Anhua. Para biksu ini belum tentu biksu sungguhan. Bisa jadi mereka adalah Pangeran Rong yang bersembunyi di sana, beserta para pengikutnya. Adapun orang lain yang terlibat hari ini, Selir Su dari kota Wuxian yang telah mengganggu janin kekaisaran. Dalang dibaliknya, semuanya akan dihukum panjung. Dalam masalah ini, yang paling menonjol adalah Sen Jingwan. Kakak, aku salah. Aku mohon, bicaralah pada yang mulia untukku. Aku ini adik kandungmu, kita seayah. Kita saling terikat. Jika satu celaka, yang lain pun ikut celaka. Jika terjadi sesuatu yang buruk padaku, reputasi kakak juga akan tercoreng. Saling terikat. Jika satu celaka, yang lain pun ikut celaka. Adikku, kata-kata itu keluar dari mulutmu. Kenapa terdengar sangat menggelikan? Demi kemuliaanmu sendiri, kau berusaha menjerumuskanku ke dalam kematian. Saat itu, kenapa kau tidak ingat kalau aku ini kakak kandungmu? Kau tidak memedulikan keluarga, maka keluarga juga tidak akan memedulikanmu, Sen Jingwan. Merasa malu dengan perkataanku. Dia yang sudah putus asa justru menjadi nekat. Tiba-tiba dia dengan marah memaki Xiao Yu. Ini semua salahmu, aku tidak pernah punya angan-angan gila seperti ini. Kau yang menyuruh orang untuk mengirimkan barang-barang itu padaku. Kau yang membuatku berpikir bahwa Kaisar yang agung akan menyukai wanita rendahan sepertiku. Yang mulia, semua dosa yang kulakukan hari ini, semuanya karena paksaanmu. Kaulah yang membangkitkan ambisi dan keserakahanku. Aku hanya memperjuangkan apa yang kuinginkan. Apa salahku? Kau, seorang putra langit yang terhormat, justru datang untuk menipuku. Sekarang, hak apa yang kau miliki untuk mengadiliku? Sen Jingwan memang bagian dari rencana Xiao Yu. Setelah dia mengantarku pulang ke kediaman Sen hari itu, untuk menutupi kebenarannya, dia sengaja mengirim orang sesekali atas nama istana untuk mengirimkan hadiah dari Kaisar kepada Sen Jingwan. Setelah mengirim hadiah selama setengah bulan, ada seseorang yang mendatangi Sen Jingwan. Orang itu memberitahunya, asalkan di perjamuan istana, dia membongkar hubungan terlarang antara Pangeran Ning dan Sen Jingzhu, maka dia akan diangkat menjadi putri sah dari keluarga Sen, dan diangkat oleh Kaisar menjadi seorang selir. Selama dia memiliki status sebagai putri sah, dan juga disukai oleh Kaisar, diangkat menjadi permaisuri pun bisa segera terwujud. Sen Jingwan mempertaruhkan segalanya demi masa depannya. Tapi dia tidak tahu bahwa yang duduk di meja judi yang sama dengannya adalah sang Kaisar.
Semakin banyak yang dia inginkan, semakin parah pula kekalahannya. Setelah Shen Jingwan meluapkan amarah dan rasa tidak terimanya, dia tersungkur di lantai sambil menangis, bahunya bergetar tanpa henti. Xiao Yu hanya menatapnya dengan dingin, seolah-olah sedang melihat bidak catur yang tidak berguna. Aku maju dan memberinya sapu tangan. Kalau kau ingin hidup, katakan pada kakak. Siapa yang menghasutmu untuk melakukan semua ini? Aku tidak percaya kau bisa melakukannya seorang diri. Menemukan biksu dari kuil Anhua. Aku juga tidak percaya kau punya nyali untuk menuduh orang di hadapan kaisar. Siapa yang melindungimu di belakang layar? Kalau kau tidak mau bicara, kakak juga tidak bisa menolongmu. Itu, Ibu Suri Agung. Ibu Suri Agung yang menyuruhku melakukannya. Shen Jingwan pun menceritakan semua hal yang ia ketahui. Ia mengatakan semuanya. Xiao Yu hanya diam dan tidak berbicara. Dia sudah menduga semua kebenarannya sejak awal. Tetapi, Ibu Suri Agung telah melalui masa pemerintahan 2 generasi kaisar. Usianya sudah sangat tua. Pikirannya licik dan dalam, seperti iblis. Bukanlah tandingan bagi Xiao Yu yang baru saja naik tahta, yang bisa disingkirkan sesuka hati. Kaisar mengubah hukuman mati untuk Shen Jingwan menjadi penjara seumur hidup. Ini tetap hukuman yang sangat berat. Tetapi dibandingkan dengan lidah yang dipotong dan dipukuli sampai mati dengan gada, ini sudah merupakan perlakuan yang sangat ringan. Selanjutnya, yang berlutut di hadapanku untuk memohon ampun adalah pelayan Kailian. Nona, hamba salah. Hamba juga telah dihasut oleh nona kedua. Mohon maafkan hamba. Hamba tidak akan berani lagi. Kailian mencoba membuatku teringat akan ikatan antara tuan dan pelayan selama ini. Aku bertanya dengan dingin kepadanya. Bagaimanapun juga, Shen Jingwan adalah adik kandungku. Kau ini apa? Selama ini, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Apakah balasanmu adalah dengan berbalik memfitnahku? Seret dia keluar. Jangan biarkan darahnya mengotori pakaianku. Jeritan ketakutan Kailian tidak menimbulkan sedikit pun belas kasihan dariku. Kasim yang memfitnahku di hadapan kaisar juga telah dieksekusi. Beberapa nona bangsawan yang menjatuhkanku saat aku terpuruk, meskipun tidak dihukum berat. Tetapi seumur hidup mereka akan kesulitan untuk menikah dengan keluarga terpandang. Tak lama kemudian, pasukan Yulin mengikuti petunjuk dari Biksu Huimin, berhasil mengungkap lebih dari 10 biksu palsu dari kuil Anhua. Orang-orang ini adalah sisa-sisa pengikut Pangeran Rong. Kaisar memaksa mereka untuk memberitahu siapa dalang di baliknya. Kelompok orang ini lebih memilih mati daripada tunduk. Tidak peduli seberapa berat siksaan yang diberikan. Mereka tidak mau mengungkapkan pengikut lainnya. Xiao Yu hanya bisa memerintahkan eksekusi mati. Sebelum mati, kelompok biksu ini menghadapi kematian tanpa rasa takut. Sambil berteriak, hidup Pangeran Rong. Aku cukup terkejut melihat pemandangan ini. Aku pun tidak tahan untuk bertanya. Pangeran Rong, Xiao Ce, sebenarnya orang seperti apa? Pangeran Rong hanyalah seorang pemberontak. Meskipun sudah meninggal lebih dari 2 tahun, tapi masih memiliki pengikut yang begitu setia. Xiao Yu tidak kunjung menjawabku. Aku terkejut dan sadar kalau aku telah salah bicara. Saat aku hendak meminta maaf padanya, model Xiao Yu tiba-tiba berkata, Kakanda. Dia adalah orang yang sangat baik. Kakanda Kaisar masih memanggilnya Kakanda. Meskipun beliau pernah memenggal kepalanya. Beliau tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah saudara kandungnya. Dalam ingatan Xiao Yu, Pangeran Rong, Xiao Ce, adalah seorang kakak yang baik. Pangeran Rong lahir dari selir Xian. Awalnya, dia adalah putra kesayangan langit yang sangat diperhatikan oleh mendiang kaisar. Tapi saat usianya 8 tahun, Ibu Suri Agung meramalkan takdirnya. Ibu Suri Agung berkata bahwa kelak Xiao Ce akan terlibat dalam militer dan merebut tahta. Dikhianati dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Karena ramalan ini, sikap mendiang kaisar terhadap Xiao Ce tiba-tiba menjadi dingin. Orang-orang di istana pun jadi memperlakukan Xiao Ce secara berbeda. Jika semua ini hanyalah siksaan batin yang tak terlihat, mungkin belum cukup untuk membuatnya menjadi gila. Namun,
Pada tahun kedua setelah ramalan itu, Selir Xian meninggal dunia karena sakit. Pada suatu malam yang hujan. Malam itu, yang menemani Selir Xian hanyalah Pangeran Rong seorang diri. Mendiang Kaisar menyalahkannya karena menunda pengobatan ibundanya. Beliau bahkan dengan murka menuduhnya telah menyebabkan kematian ibu kandungnya sendiri. Menganggapnya sebagai bintang pembawa bencana. Pangeran Rong kehilangan ibunya. Dan juga dibenci oleh ayahnya. Para pangeran dan putri lain di istana perlahan-lahan menjauhi Xiao Ce. Putri ketiga, pangeran kelima, dan pangeran ketujuh bahkan mulai menindas Xiao Ce. Putri ketiga sengaja melompat dari pohon. Lalu memfitnah Xiao Ce yang telah mendorongnya. Akibatnya, Kaisar memerintahkan Xiao Ce dikurung selama 1 bulan. Kemudian, pangeran kelima dan pangeran ketujuh bekerja sama. Memasang jebakan di arena perburuan. Mereka membuat Xiao Ce yang masih sangat muda terjatuh dari kuda perangnya. Bahkan wajahnya sampai rusak. Tetapi, mendiang Kaisar tidak menghukum ketiga anaknya itu dengan keras. Beliau hanya semakin membenci Xiao Ce. Beliau memberinya sebuah wilayah kekuasaan yang terpencil. Dan menjadikannya seorang pangeran yang tidak penting. Saat Xiao Ce pergi ke wilayah kekuasaannya, usianya baru 14 tahun. Xiao Yu yang berusia 9 tahun pergi mengantarnya. Saat itu, meskipun Xiao Ce dalam keadaan terpuruk dan menyedihkan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Justru Xiao Yu yang sangat marah dan merasa tidak adil. Jelas-jelas mereka yang bersalah. Tetapi Xiao Ce malah berbalik menghiburnya. Ayahanda Kaisar hanya khawatir dengan ramalan tentang diriku. Jika kepergianku bisa membuat ayahanda Kaisar dan adik-adikku tenang, aku rela menerima takdirku. Mendengar sampai di sini, barulah aku mengerti mengapa Xiao Yu berkata bahwa Pangeran Rong adalah orang yang baik. Jika orang biasa berada di posisinya, pasti sudah lama membenci takdir yang tidak adil dan mengamuk untuk membalas dendam. Lalu, apa yang terjadi kemudian hingga membuat Pangeran Rong melakukan tindakan se-ekstrim itu? Setelah dia pergi ke wilayah kekuasaannya di Yunzhou, dia menjalani beberapa tahun dengan damai. Dia menikahi seorang putri yang bersedia berbagi suka dan duka bersamanya. Dan bahkan dikaruniai sepasang anak kembar. Kota Yunzhou awalnya miskin. Sejak Kakanda Kaisar datang ke sana, kehidupan rakyat menjadi makmur. Seharusnya semua berjalan dengan baik. Tetapi ayahanda Kaisar tiba-tiba kembali khawatir akan ramalan itu. Dia cemas bahwa Pangeran Rong setelah dewasa, cepat atau lambat akan menyerbu kota kekaisaran seperti dalam ramalan, lalu merebut tahta. Jadi, ayahanda Kaisar mencari-cari tuduhan tak berdasar. Dan tepat di hari ulang tahun Pangeran Rong, mengirimkan arak beracun dengan dalih hadiah. Tak disangka, arak beracun itu justru terminum oleh sang putri. Sang putri seketika tewas dengan darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya. Sepasang anak kembarnya yang berusia 3 tahun juga tewas keracunan karena tak sengaja memakan kue yang ada di sana. Selama 20 tahun hidup Kakanda Kaisar, dia kehilangan ibunya, kehilangan istrinya, dan kehilangan anak-anaknya. Kasih sayang dari ayahnya hanyalah semu. Saudara-saudaranya bahkan menindasnya demi kesenangan mereka. Akhirnya, dia pun menjadi gila. Dia mengerahkan pasukan dari Yunzhou, memberontak dan membantai semua yang menghalanginya hingga ke kota kekaisaran. Dia menyerbu masuk ke istana, lalu membunuh kaisar dan permaisuri yang saat itu berkuasa. Dia pernah melakukan pembantaian di kolam teratai pada tahun itu. Pangeran kelima dan pangeran ketujuh, yang satu mati setelah matanya dicungkil. Yang satunya tewas tertebas dengan keji. Dia membantai sampai akhir. Keluarga kekaisaran hampir musnah. Hanya menyisakan aku yang saat itu berada di perbatasan. Dan Pangeran Ning yang bersembunyi. Sebagian besar menteri di istana juga ikut dibantai. Saat itu, semua orang panik dan ketakutan. Semua orang mengira dinasti Seng Agung akan hancur di tangan Pangeran Rong. Sampai aku bergegas kembali dari pemukiman rakyat meski sedang sakit. Melihat jasad ayahanda Kaisar dan para menteri, aku tahu bahwa situasi ini sudah tidak bisa diselamatkan. Di hari kekalahan Xiao Ce, dia menatap Xiao Yu dengan mata memerah. Mengingatkannya,
ingat ini baik-baik. Ayahanda dan ibunda, kakak dan adikmu dari keluarga kekaisaran. Semua karena kau terlambat kembali. Itulah kenapa mereka mati di tanganku. Ramalan tentang diriku telah menjadi kenyataan. Xiao Yu, kau juga tidak akan bisa lari dari takdirmu. Seketika, Xiao Ce mengayunkan pedangnya dan bunuh diri. Tahta naga berada tepat di sampingnya. Tapi sampai mati pun, dia tidak pernah melirik tahta itu sekalipun. Yang sebenarnya ingin dia dapatkan bukanlah kekuasaan, tetapi ramalan mengatakan dia akan merebut tahta. Semua orang sudah menganggapnya sebagai pengkhianat. Mereka memperlakukannya dengan sangat kejam. Pada akhirnya, itu membuatnya menjadi gila. Meskipun aku tahu kakakku punya penderitaannya sendiri, tetapi dia telah membunuh terlalu banyak orang. Jika ingin menstabilkan keadaan, aku hanya bisa memenggal kepalanya untuk menggertak mereka yang kesetiaannya goyah. 7 hari kemudian, kepala itu diturunkan, dijahit kembali ke tubuh kakakku, lalu dimakamkan secara rahasia. Apa kau juga merasa tindakanku ini sangat ekstrim dan kejam? Ternyata ada sebab dan akibat seperti ini di baliknya. Dulu, aku sama seperti orang lain, membenci Pangeran Rong, si pengkhianat itu. Tapi sekarang, aku justru merasa kasihan padanya. Xiao Yu sebenarnya merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Aku menenangkannya. Bagi seorang penguasa, kebajikan, kebenaran, kesetiaan, dan bakti tidak boleh kurang. Namun, tindakan tegas juga diperlukan. Jika itu orang lain, belum tentu bisa menanganinya lebih baik dari Paduka. Xiao Yu tampak terharu dan menggenggam tanganku. Sen Jingsu, kau selalu mengerti beta. Paduka, apakah pernah terpikirkan bahwa semua tragedi ini semuanya karena ramalan Ibu Suri Agung? Tentu saja Xiao Yu pernah mencurigai hal itu. Tapi, dia sendiri juga terikat oleh sebuah ramalan. Meskipun beta tidak percaya pada hal-hal gaib, tapi ramalan dari makam leluhur kekaisaran selama 50 tahun terakhir, semuanya benar-benar menjadi kenyataan. Dengan gelisah, dia memelukku dari belakang, mengelus perutku yang mulai membuncit. Ramalan itu bilang, beta akan membawa celaka bagi kerabat dekat. Beta sama sekali tidak akan membiarkan kau dan anak kita terluka. Tepat sebelum menyerbu Fang Fei, aku kembali ke kediaman Sen. Ibu kandung Sen Jinwan, Bibi Liu, menangis dan memohon padaku untuk mengampuni Sen Jinwan. Bibi, setiap orang harus menanggung akibat dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Sen Jinwan saat ini hanya dikurung. Jika Bibi terus bertindak gegabah, aku khawatir nyawanya juga akan ikut terancam. Dulu, saat ibuku sedang dalam masa nifas, Bibi Liu datang. Dia datang ke rumah kami dalam keadaan hamil. Dia aslinya adalah seorang wanita penghibur. Ibuku tidak sudi berbagi suami dengan wanita dari tempat seperti itu. Jadi Bibi Liu, dengan perutnya yang besar, setiap hari membuat keributan di depan gerbang kediaman Sen. Sampai-sampai ibuku mengalami pendarahan dan jatuh sakit saat masa nifasnya. Akhirnya, ibuku terpaksa mengalah. Begitulah cara Bibi Liu bisa masuk ke kediaman ini. Setahun kemudian, Sen Jinwan lahir dan menjadi adik perempuanku. Cai Lian, pelayan di sisiku, adalah orang yang dihasut Bibi Liu untuk berpihak pada Sen Jinwan. Kalau dibilang Bibi Liu tidak bersalah, itu sungguh konyol. Bibi Liu tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Dia sangat merasa bersalah. Mintalah surat perpisahan dan tinggalkan kediaman Sen. Jika tidak, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Selir Liu sangat disayang. Kalau saja dulu, ayahku pasti tidak akan mau menceraikannya. Tapi sekarang Sen Jinwan telah melakukan kesalahan besar. Dikurung seumur hidup. Masa depannya hancur total. Sedangkan aku akan segera masuk istana untuk menjadi selir. Ayahku pun sekarang harus mempertimbangkan posisiku. Setelah ayah menceraikan Selir Liu, dia menjadi semakin baik pada ibuku. Aku beristirahat di kediaman selama 3 hari. Selama 3 hari ini, beberapa keluarga yang dulu menyerangku saat aku jatuh bergiliran datang membawa hadiah untuk meminta maaf atas nama putri mereka. Aku menolak menemui mereka semua. Tak lama, tibalah hariku untuk masuk ke istana.
Aku berpamitan kepada ayah dan ibu, menaiki tandu yang mewah dan memasuki gerbang istana. Namun kulihat Kasimde, orang kepercayaan kaisar, maju untuk memanduku. Yang mulia sedang menunggu Nona di istana Changle. Silakan Nona ikut dengan hamba. Dalam perjalanan ke istana Changle, Dayang dan pengawal di sisiku menghilang satu persatu tanpa suara. Saat akhirnya aku melangkah masuk ke istana Changle, hanya ada aku seorang diri. Di dalam aula, tidak ada kaisar. Hanya ada Ibu Suri Agung dan dua dayang tua. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku berbalik untuk pergi. Tetapi pintu aula ditutup dari luar. Ibu Suri Agung menatap tajam ke arah perutku. Anak haram di dalam perutmu itu adalah hasil perbuatan terlarangmu dengan kaisar di ritual peringatan arwah. Benih terkutuk yang akan membawa aib. Jika ia lahir, pasti akan menuai kecaman dari seluruh dunia. Hanya jika kau dan janinmu mati bersama, barulah nama baik kaisar bisa diselamatkan. Aku melindungi perutku. Nama baik kaisar tidak perlu ditebus dengan pengorbanan seorang wanita. Di dalam kandunganku ini adalah satu-satunya garis keturunan yang mulia saat ini. Xiao Yu memiliki takdir yang membawa petaka bagi kerabatnya. Dia tidak akan pernah punya anak seumur hidupnya. Ibu Suri Agung tidak mungkin berniat membunuhku beserta anakku. Untuk membuktikan ramalan takdir Juesi yang mulia, bukan yang disebut takdir Juesi pembawa petaka bagi kerabat. Sebenarnya, apakah itu takdir dari langit? Ataukah takdir yang Anda tentukan sendiri untuk yang mulia? Kata-kataku tepat mengenai sasaran Ibu Suri. Dia menyuruh dua dayang tua maju sambil membentangkan selembar kain sutra putih. Sementara Ibu Suri memutar tasbih di tangannya. Dengan nada dingin dia berkata, setelah kau mati, aku akan mengumumkan pada seluruh negeri bahwa putri dari keluarga Sen berselingkuh dengan kaisar di kuil, lalu bunuh diri karena malu setelah mengalami keguguran. Aku tahu Xiao Yu benar-benar menyukaimu. Begitu kau mati, dia pasti akan putus asa, meyakini dirinya pembawa petaka bagi kerabat dan tak akan punya keturunan. Dengan begitu, garis keturunannya akan berakhir. Ibu Suri Agung juga memakai cara yang sama untuk menyingkirkan Pangeran Rong dan pangeran serta putri lainnya, bukan? Aku dengar setelah setiap pangeran dan putri berusia 8 tahun, Ibu Suri Agung akan diam-diam meramal nasib mereka. Andalah yang memberitahu Pangeran Rong yang berusia 8 tahun bahwa di masa depan dia akan membunuh ayahnya dan merebut tahta. Jika tebakanku tidak salah, ramalan yang Anda berikan pada putri ketiga dan pangeran lainnya adalah mereka akan mati di tangan Pangeran Rong setelah dewasa. Anak-anak yang baru mulai mengerti oleh nenek kaisar yang paling mereka hormati. Diancam dengan ramalan mengerikan seperti itu. Apalagi Anda memiliki gelar wanita suci. Itu akan menimbulkan kepanikan di hati siapapun, sang putri dan para pangeran. Karena ketakutan, mereka jadi berniat jahat. Demi melindungi diri, mereka bertindak ekstrim. Mereka menindas Pangeran Rong dan terus menekan Pangeran Rong hingga ke titik terendah. Pada akhirnya, seperti dalam ramalan, dia benar-benar merebut tahta dan membunuh ayahnya. Pangeran Rong adalah putra dari Selir Xian, putra kesayangan langit. Bisa dibilang, dia adalah putra paling hebat dari mendiang kaisar. Anda tidak punya sedikit pun rasa sayang untuk cucu ini. Anda hanya berpikir untuk menghancurkannya. Ramalan yang Anda berikan kepada Xiao Yu juga sama. Anda bilang dia akan membawa petaka bagi kerabatnya dan tidak punya keturunan. Sehingga, mendiang kaisar tidak pernah menganggapnya sebagai pangeran yang penting. Hari itu di kuil Anhua, Anda sebenarnya ingin menjebak Pangeran Ning dan aku, lalu membiarkan Shen Jingwan mengungkap masalah ini di perjamuan istana. Selama hubungan Pangeran Ning dan Dayang Istana bisa dibuktikan dengan adanya pelajaran dari kasus Pangeran Rong, Xiao Yu kemungkinan besar akan menjatuhkan hukuman mati pada Pangeran Ning. Begitu Pangeran Ning mati, Xiao Yu tidak akan lagi memiliki saudara sedarah di dunia ini. Ini akan membuktikan ramalan bahwa dia adalah pembawa petaka bagi kerabatnya. Selama separuh ramalan itu menjadi kenyataan, Xiao Yu akan yakin bahwa dia juga tidak akan memiliki keturunan. Ibu Suri Agung, yang Anda sebut ramalan itu sebenarnya adalah kutukan, bukan? Di wajah tua Ibu Suri Agung
Muncul seulas senyum aneh penuh kekaguman padaku. Gadis kecil yang sungguh cerdas. Jebakan yang nenek siapkan ini telah mempermainkan seluruh keluarga kekaisaran Xiao. Tapi kau berhasil melihatnya dengan sekali pandang. Dulu, aku dan Xiao Conda jatuh cinta pada pandangan pertama di perbatasan. Aku menggunakan statusku sebagai gadis suci untuk membantunya merebut tahta. Tapi setelah dia naik tahta, dia malah memusnahkan seluruh klanku, suku Beidi, karena rasa curiga. Dia bahkan berdalih itu disebabkan oleh bencana darah. Bahwa langit telah menakdirkan suku Beidi untuk musnah. Aku tidak membongkar kebohongannya. Hanya saja, pada saat bangsa Beidi dihancurkan, aku menyayat pergelangan tanganku dan meracuni satu-satunya anak kami hingga tewas. Lalu aku berpura-pura bodoh dan terus menjadi selir kesayangannya. Setelah dia mati, aku menjadi ibu suri agung. Semua orang mengagumi kegilaan diriku sebagai gadis suci di masa muda. Keluarga kekaisaran, para bangsawan, semua ingin mengetahui masa depan dariku sang peramal. Tapi mereka tidak tahu bahwa pada saat bangsa Beidi dimusnahkan, ramalan yang keluar dari mulutku telah berubah menjadi kutukan. Aku mengutuk putra Xiao Conda untuk mati di usia muda. Aku mengutuk pangeran paling hebat dari klan Xiao, Xiao Ce, agar dikhianati dan ditinggalkan oleh semua orang. Aku mengutuk semua orang dari klan Xiao. Semua anggota keluarga kekaisaran Xiao akan mati secara mengenaskan. Hanya dengan cara ini, aku bisa membalaskan dendam atas kehancuran bangsa Beidi dan pemusnahan kaumku. Ibu Suri Agung sudah menjadi seorang wanita tua renta. Tapi saat api kebencian menyala di matanya, samar-samar masih terlihat kecantikan wajahnya di masa muda. Dan pesonanya yang memikat. Kasihan sekali anak-anak itu. Mereka bersimpuh di kakiku, memanggilku Nenek Suri. Mereka memujaku, mempercayai setiap kata yang diucapkan Nenek Suri mereka. Sampai mati pun mereka tidak tahu bahwa di balik ramalan itu ada sebuah kutukan. Dan kutukan seperti inilah yang cukup untuk mengadu domba mereka hingga saling membenci. Xiao Yu tidak akan menjadi pengecualian. Setelah kau mati, aku akan membuatnya menghukum mati Ning Wang dengan tangannya sendiri. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menerima takdirnya untuk memutuskan hubungan keluarga. Takdir yang membuatnya hidup sebatang kara. Lakukanlah. Jangan harap karena gadis kecil ini pintar, aku akan berbelas kasihan. Dia mengandung benih terkutuk yang harus dilenyapkan. Dia sama sekali tidak boleh hidup. Syal putih itu mengerat dengan kasar. Tepat saat nyawaku berada di ujung tanduk, pintu aula Changle tiba-tiba ditendang terbuka dari luar. Sebuah pedang panjang menebas kedua ujung syal putih itu. Cengkeraman di leherku seketika melonggar. Aku ditarik ke dalam sebuah dekapan yang hangat. Xiao Yu. Sejak awal, dia sudah menunggu di luar aula. Yang Mulia mendengar semuanya. Ya, dia mendengarnya. Xiao Yu telah dibutakan oleh ramalan itu. Dan akar dari ramalan itu adalah Ibu Suri Agung. Oleh karena itu, aku sengaja masuk ke dalam perangkap Ibu Suri Agung. Agar Xiao Yu dapat mendengar sendiri seluruh kebenaran selama ini. Nenek Suri, 50 tahun telah berlalu. Sebegitu besarkah kebencianmu? Ibu Suri Agung memainkan tasbih di tangannya. Tasbih ini berjumlah total 18 butir. Setiap butirnya adalah satu nyawa dari keluarga kekaisaran. Setiap kali ada satu orang lagi yang disesatkan oleh ramalan dan akhirnya mati, maka tasbih di tanganku ini akan bertambah satu butir. Dua butir yang paling besar di antaranya. Satu adalah milik mendiang Kaisar Agung. Dan satunya lagi adalah milik mendiang Kaisar. Yang satu adalah suamiku. Satunya lagi adalah putra terbaik dari suamiku. Setiap hari, mereka berada di tanganku, ku remas-remas sesuka hatiku. Bukankah kau penasaran doa apa yang kupanjatkan setiap hari? Yang kurapalkan adalah kutukan jahat dalam bahasa rakyat Beidi. Aku melantunkan doa siang dan malam. Hanya demi memohon agar anak cucu klan Xiao tidak akan pernah tenang di alam baka. Sayang sekali, kau dan Pangeran Ning ditakdirkan tidak akan pernah bisa menyelesaikan tasbih ini. Dia dengan kasar menarik tasbih itu hingga putus. Lalu tertawa dingin tanpa daya ke arah Xiao Yu. Engkau seharusnya berterima kasih pada Paman Senjing, dia telah menyelamatkanmu. Kalau tidak,
engkau dan Xiao Yan hanyalah akan menjadi pangeran Rong lain di tanganku. Nenek Suri memiliki penyakit jantung. Tabib wanita itu sebenarnya adalah tabib yang dulu dicari oleh Pangeran Rong untuk mengobati Nenek Suri. Dia sengaja dicari dari kalangan rakyat jelata. Setelah Ibu Suri Agung mendengarnya, dia hanya tertawa dingin. Sambil menahan air mata, dia memaki Pangeran Rong bodoh. Xiao Yu berkata dengan suara berat, angkat tabib wanita Qin menjadi kepala Akademi Tabib Istana. Perintahkan dia untuk menjaga kehamilan selir Su milik Beta. Tidak perlu lagi pedulikan hidup dan mati Istana Qining. Tanpa perawatan dari Tabib Qin, sudah bisa diduga hidup Ibu Suri Agung tidak akan lama lagi. Pangeran Ning ingin memohon keringanan untuk Nenek Suri. Namun pada akhirnya, dia tidak bersuara. 8 bulan kemudian, di bawah perawatan tabib wanita Qin, aku berhasil melahirkan seorang pangeran. Suara tangis putraku yang nyaring benar-benar mematahkan kutukan bahwa Xiao Yu tidak akan memiliki keturunan. Saat pangeran genap berusia sebulan, Xiao Yu mengeluarkan dekret untuk mengangkatku sebagai permaisuri. Di upacara penobatan, Xiao Yu dan aku bergandengan tangan menerima restu dari para pejabat. Pangeran kecil di dalam gendongannya tertawa terkikik gembira. Hari itu di kuil Anhua, Xiao Yu berkata akan memberiku sebuah jawaban. Sepasang Phoenix terbang bersama, nyanyian mereka begitu selaras. Inilah jawaban yang dia berikan padaku.